Siang, Bu. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Yes. Oke, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar materi tentang adab bersosial media menurut pandangan Islam. Kalian pasti sudah tidak asing dengan media sosial kan? Menurut kalian apa sih media sosial itu? Ya, jadi media sosial itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, media itu secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti halnya koran, majalah, televisi, dan lain-lain. Sedangkan sosial itu berkaitan dengan masyarakat. Jadi media sosial itu adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi dengan jaringan internet itu. Nah, media sosial ini sering digunakan oleh kalian sehari-hari ya. Pasti sudah paham tentang media sosial. Di akhir-akhir ini itu sedang memprihatinkan, terutama pada kalangan remaja. Ya, pastinya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ada yang tahu dampak positif dari sosial media? Mbak Niki, boleh dikasih contoh dampak positif dari media sosial? Jadi banyak temennya, Ibu. Ya, betul. Terus dampak positifnya apalagi, Mbak? Iya. Mudah. Ya, betul. Dan masih banyak lagi ya. Terus dampak negatifnya itu apa sih, Mas? Coba. Canduan. Iya, betul. Jadi kita kan sering megang HP, jadi kecanduan scroll TikTok, jadi kita lupa belajar, ngaji, malas sebagainya lah. Terus apa lagi, Mbak Pucuk? Dampak negatif media sosial. Ya, betul. Nah, selain dampak positif dan dampak negatif itu kita ada adab dalam bersosial media. Nah, apa sih adab bersosial media? Itu tata krama atau etika dalam menggunakan media sosial sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, di sini Ibu ada poster tentang adab bersosial media. Itu ada baik dan ada buruk. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan ada baiknya aja. Yang pertama itu ada tabayun. Ada yang tahu apa itu tabayun? Ya, betul, mengoreksi. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 itu disebutkan panduan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Boleh dibaca arti dari surat Al-Hujurat banyak ayat 6. Ayat 6 artinya aja. Ya, boleh baca. Orang beriman jika seorang wanita tanpa membaca berita, maka teritulah kebenarannya. Agar
dan jangan dikurang-kurangkan. Terus yang ketiga itu ada haram menyebarkan fitnah dan kebencian. Yang keempat itu media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita menggunakan sosial media itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik aja seperti berbagi ilmu, terus dakwah dan yang lain-lain. Pokoknya yang baik-baik aja, jangan yang tidak baik gitu. Yang kelima ada tidak untuk digunakan mengolok-olok orang lain. Jadi ketika ada teman yang memposting postingan, kita kan berhak untuk mengekspresikan diri kita ya. Jadi ketika ada teman yang memposting sesuatu itu jangan kita judge atau bilang alay atau apa gitu ya. Karena setiap orang itu berhak mengekspresikan dirinya masing-masing seperti itu. Jadi jangan berkomentar yang tidak baik atau menjudge gitulah ya. Gak baik ya untuk anak-anak. Yang selanjutnya yang terakhir itu tidak menyebarkan hoax atau berita yang palsu itu. Nah dari adab-adab yang sudah disampaikan, apakah sudah paham semua? Kayaknya ini udah mulai bosan ya. Iya. Ini jadi sebelum pembelajaran berakhir, itu ada sedikit permainan, yaitu amplop misteri. Kenapa amplop misteri? Karena di amplop misteri itu ada isinya pertanyaan. Jadi nanti ini kan ada dua kelompok. Satu kelompok itu ada perwakilan 4 orang yang maju. Iya, ini di sini ada isi pertanyaan. Pertanyaannya gampang sesuai tadi materi yang sudah dibaca. Nah, dari 8 amplop ini ada satu amplop misteri. Berarti ada satu yang bukan isinya kertas pertanyaan. Itu nanti yang dapat berarti lagi beruntung gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada pertanyaannya, gitu ya. Perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju 4-4. Ambil satu-satu ya. 1, 2, 3, 4. Bandingkan 1, 2, 3, 4. Dari belakang ini dari depan, ini dari belakang. Ambil satu-satu ya. Nanti jawab pertanyaannya. Kalau nggak tahu gimana Bu? Harus tahu. Siapa yang dapat misteri? Oh my god. Nanti jawab pertanyaannya ya. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Mulai dari Mas Wildan, jawab pertanyaannya. Mengapa kita harus melakukan tabayun sebelum mendapatkan informasi? Kenapa? Kenapa kita harus bertabayun sebelum mendapatkan informasi? Oke, karena sifat tabayun itu kan mengoreksi diri. Nanti ada kata sari sebelum sari. Jadi kita harus memilah-milih informasi tersebut sebelum didapatkan. Ya, gitu ya. Terima kasih sebelum pembelajaran diakhiri. Sebelumnya terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Nanti ada sedikit jajan buat teman-teman yang sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ayo bela saya. Banyak.